Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Yoyo Rohayah. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih udah klik video ini. Senang sekali rasanya bisa kembali menjumpai teman-teman semua secara online. Buat kalian yang baru gabung, selamat datang. Jangan lupa like, subscribe, dan share video aku ke semua media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Seperti biasa ya, di sini aku hadir buat ngebahas tentang dunia perdagangan atau dunia persembakoan. Meskipun begitu, aku tidak membatasi penonton aku harus dari kalangan pedagang sembako aja, tapi semua kalangan bebas menonton video aku. Mudah-mudahan semua video yang aku upload dapat menjadikan inspirasi atau sebagai sebuah motivasi atau menjadikan sesuatu hal yang bermanfaat bagi penontonnya. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya. Ketika kita membuka sebuah usaha warung sembako, pastinya kita berharap agar warung kita itu dapat tumbuh dan berkembang, serta sanggup bertahan dalam segala situasi. Seperti halnya membuka usaha di bidang lain, membuka usaha di bidang sembako pun tentunya memiliki banyak sekali kendala. Apalagi jika sebelumnya kita tidak memiliki pengalaman di dunia persembakoan. Walaupun terlihat sederhana dan mudah untuk dikerjakan, bukan berarti menjalankan usaha sembako itu tidak memiliki kendala ya. Sebab menurut pengalaman aku, dari awal mulai buka toko sembako sampai dengan detik ini, masalah-masalah itu selalu saja datang silih berganti. Masalah yang pertama itu datang ketika kita mulai buka toko. Yang pertama adalah masalah permodalan atau modal usaha yang akan kita gunakan ketika kita berbelanja untuk barang-barang dagangan kita. Mungkin bagi kalian yang punya modal besar ini tidak terlalu menjadi masalah ya. Tapi bagi mereka yang modalnya kecil ini menjadi masalah karena dengan modal yang kecil kita harus berpikir keras bagaimana caranya mengatur agar modal yang kecil itu dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan dari barang-barang yang harus ada di toko sembako kita. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan pelanggan tetap di toko kita adalah ketersediaan barang yang lengkap sehingga pelanggan kita merasa nyaman berbelanja di toko kita dan tidak harus bolak-balik ke tempat lain untuk mencari barang-barang yang mereka butuhkan dan tidak ada di toko kita. Di saat kita buka toko, kita sama sekali belum paham barang-barang apa aja yang biasa dijual di toko sembako. Kita juga belum paham barang-barang apa aja yang cepat lakunya, barang-barang apa aja yang lambat lakunya. Ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan toko kita, terutama bila kita memiliki modal yang kecil. Ketika toko kita mulai berjalan dan pelanggan mulai berdatangan, maka kita akan kembali menghadapi kendala yaitu ketersediaan barang yang tidak mencukupi atau lebih dikenal dengan istilah keteteran barang. Hal ini terjadi karena ketersediaan barang yang sedikit sementara permintaan yang meningkat. Itu akibat dari kita memiliki modal yang kecil. Berikutnya adalah masalah piutang dari pelanggan-pelanggan kita. Setiap pelanggan yang datang ke toko kita tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda, termasuk dalam urusan piutang. Dibutuhkan pengelolaan emosi yang baik dari dalam diri kita agar ketika kita melakukan penagihan terhadap utang yang macet, kita masih bisa bersikap biasa-biasa aja karena ada sebagian pemilik utang yang ketika kita tagih, dia malah baper dan menunjukkan sikap yang kurang menyenangkan. Terkadang dia juga mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah dia itu terzolimi oleh kita, padahal kita hanya mengirimkan secari kertas saja bertuliskan total bond dia yang macet. Dengan harapan siapa tahu dia sedang ada rezeki dan kita berusaha untuk mengingatkan sehingga dia bisa membayar utangnya. Masalah berikutnya adalah persaingan yang tidak sehat. Hadirnya kompetitor dalam dunia usaha sejatinya menjadi cambuk bagi kita untuk bisa lebih baik lagi dalam hal pelayanan, dalam hal ketersediaan barang, kerapihan manajemen,
tata letak barang, serta inovasi-inovasi terbaru dari kita sehingga toko kita terupgrade. Nah, masalahnya akan muncul ketika kompetitor kita itu melakukan manuver-manuver yang membahayakan usaha kita. Biasanya mereka akan bermain di harga jual, di mana mereka akan berusaha membanting harga yang jauh lebih murah dari harga yang sudah kita tetapkan di toko kita selama ini. Inilah yang saya namakan persaingan tidak sehat. Karena ketika kita menentukan harga jual untuk reseller dengan mengambil keuntungan 5%, maka kompetitor kita akan menerapkan harga dengan mengambil keuntungan di bawah 3%. Lebih parah lagi, dia mengambil keuntungan antara 2-3% itu tidak hanya kepada reseller, tetapi juga kepada mereka yang berbelanja untuk bahan konsumsi alias pembeli umum. Kalau kita fokus mengambil keuntungan pada barangnya aja, mungkin kita masih punya kelebihan. Masalahnya kita juga harus menghitung biaya operasional kita selama berjualan. Belum lagi kita harus membayar plastik kantong untuk belanjaan, antisipasi barang-barang expire yang tidak bisa dikembalikan. Banyak kasus di mana barang-barang yang sudah expire tidak bisa diterima oleh salesnya. Dan yang tak kalah penting adalah bagaimana kita bisa mengantisipasi setiap kenaikan harga barang yang terjadi tanpa bisa kita kendalikan sama sekali. Nah, disitulah pentingnya bagi kita untuk benar-benar memperhitungkan secara matang berapa persen keuntungan yang akan kita ambil dari setiap barang yang akan kita jual. Dari sekian banyaknya permasalahan yang kita hadapi ketika kita membuka toko sembako, bukan berarti kita harus mundur dan menyerah begitu saja. Tapi justru itu adalah tantangan bagi kita, apakah kita sanggup melewatinya atau tidak. Nah, disinilah pentingnya bagi kita untuk memiliki mental seorang pedagang. Menjadi seorang pedagang itu harus bersikap jujur, entah itu dalam masalah kualitas barang, dalam hal pengemasan barang yang kita timbang sendiri, juga dalam hal penyampaian informasi mengenai barang-barang yang dijual di toko kita. Sebagai seorang pedagang, kita juga harus rajin, telaten, dan sabar. Karena perjalanan mengelola toko itu tidak semulus jalan tol. Di samping itu, kita juga harus berani mengambil resiko. Ketika kita menentukan harga jual, pastinya ada calon pembeli yang bisa menerima harga kita dan ada juga calon pembeli yang tidak bisa menerima harga yang kita tentukan. Intinya, kita harus menyiapkan mental sekuat baja karena menjadi seorang wirausahawan itu banyak sekali tantangannya, banyak sekali kendalanya, dan banyak sekali cobaan yang datang menghadang. Memiliki semangat juang yang tinggi akan membuat kita semakin tangguh serta lebih siap mental dalam menjalankan usaha kita agar tidak hanya maju dan berkembang tetapi juga dapat bertahan dalam segala situasi, termasuk dalam situasi perekonomian yang tidak menentu saat ini. Nah, sekian dulu videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.